Selamat pagi adik-adik. Halo. Hai. Apa kabarnya adik-adik? Sekali lagi Kak, masih kurang semangat. Apa kabar? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja itu, Kak? Yuk kita cek. Ayo. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Masih semangat adik-adik? Masih dong, Kak. Bagus kalau masih semangat. Kak Cia mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Karena kita mau mendaki. Nah, daki apa itu, Kak? Daki gunung. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Apa Kak? Ku turun lembah yang dalam. Sekarang kita mau berdoa buat ibadah kita. Tetapi sebelum kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Renal, kita angkat satu pujian yang berjudul apa ya Kak? Dari terbit matahari. Kami bersuka cita adik-adik semuanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa dulu. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hingga kami bangun pada pagi hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Sekarang kita mau nyanyi lagu medley Bila Roh Allah Ada dan Dalamnya Hatiku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertidak berlari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan. Mari sama-sama angkat tangan kita goyang ke kanan, katakan bukan menangis, menangis bertidak berlari. Bukan menangis, menangis bertidak berlari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertidak berlari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis. Mari sama-sama kita ke kanan, angkat tangan kita. Bukan menangis, menangis bertidak berlari. Bukan menangis. Sekarang kita putar ke kanan, katakan bukan menangis, ganti yang ke kiri. Menangis bertidak berlari. Hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padamu sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padamu sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa duduk kembali ya, karena sebentar lagi kita mau persembahan yang dipimpin oleh Kak Cecil. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasanya, adik-adik harus menyiapkan sebuah amplop yang sudah ditulis nama dan hari dan tanggal, yaitu 30 Agustus 2020. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Dia selalu mencukupkan atas segalanya. Lagi katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yang bersuka cita sama-sama, tanah bergelam, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Semoga kita masih diberikan kesehatan. Nah adik-adik, untuk minggu ini Kak Debbie yang akan mewakili kakak-kakak sekolah minggu untuk memberikan pengumuman. Untuk adik-adik semua, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi ibadah kita dilaksanakan secara online dulu ya. Karena untuk mencegah kita terkena wabah virus COVID-19. Gak hanya itu juga, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kita terkena dari wabah virus COVID-19. Kira-kira apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Betul, yaitu tetap jaga kesehatan dan kebersihan kita. Nah, caranya gimana? Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan agar tangan kita tetap bersih. Kalau lagi di luar rumah, adik-adik bisa membawa hand sanitizer dan jangan lupa yaitu memakai masker. Tapi adik-adik kalau misalnya nggak terlalu penting, lebih baik adik-adik diam di rumah aja ya, jangan main keluar rumah. Nah adik-adik, untuk menjaga kesehatan kita dapat makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan juga istirahat yang cukup. Jangan begadang ya adik-adik, apalagi kalian kan masih sekolah nih, ya kan? Dan yang paling penting yaitu jangan lupa berdoa, minta kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga wabah virus COVID-19 ini dapat segera berlalu. Dan Kak Debbie beserta kakak-kakak sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 30 Agustus sampai tanggal 5 September 2020. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rajin beribadah dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita akan pisah kelas ke kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga SPR. Selamat beribadah. Shalom. Tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Shalom adik-adik, sekali lagi shalom. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Pasti adik-adik sudah siap semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya lebih semangat, kita mau angkat satu pujian, judulnya Kudaki-daki.
Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul bersama-sama, bersiap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, namaku Alung. Aku selalu rajin sekolah minggu dan sudah diajarkan untuk mengasihi Tuhan Yesus oleh ibuku. Iya, tetapi sekarang ibuku sudah meninggal dan aku tinggal bersama ayah. Di rumah kami ada sebuah kamar yang disediakan oleh ayahku untuk patung-patungnya. Setiap hari ayahku selalu masuk ke kamar itu untuk memberi makannya. Ayahku belum percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari ayahku harus pergi keluar kota. Dia memintaku untuk memberi makan patung-patungnya setiap hari. Tetapi aku tidak enak karena aku tahu bahwa Tuhan Yesus sangat terhina dengan penyembahan berhala. Karena itu aku mulai berpikir dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Aku pun mulai berdoa dan berbicara kepada Tuhan dan membaca firman-Nya apa yang harus kulakukan. Pada saat ayahku ingin kembali, aku pun datang ke dalam kamar itu, tetapi bukan untuk memberi makan, melainkan aku menumpahkan makanan yang kubawa ke patung-patung itu. Lalu aku pun mengambil patung yang paling kecil, lalu membantingkannya ke lantai hingga rusak. Tetapi ayahku datang juga. Dia pun mendengar suara aneh dari kamar itu. Lalu dia segera mendatangi aku di situ. Dia pun berkata kepadaku, "Alung, apa yang terjadi dengan patung-patung ini? Lihat ayah, patung-patung ini berebut makanan sehingga patung yang kecil jatuh akibat mereka sedang berkelahi. Mana mungkin itu terjadi? Mereka bahkan tidak bisa makan. Kalau begitu, mengapa ayah terus menyembah dan memberi makan patung-patung ini, ayah? Mengapa ayah tidak mempercayai Tuhan Yesus seperti ibu mengajari kita?" Lalu ayah Alung pun terdiam mendengar kata anak-anaknya. Dia mulai sadar dan mengerti bahwa selama ini dia melakukan hal yang tidak benar. Dia pun mulai pergi ke gereja dan mengajak Alung berbakti untuk belajar untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya ia membuang patung-patungnya. Alung senang sekali. Shalom kelas besar, apa kabar? Waduh, Kak Esther harap kita semua dimanapun kita selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik kelas besar, Kak Esther yang akan bercerita minggu ini. Tema cerita minggu ini adalah jangan membuat patung bagimu. Pasti sudah nggak asing lagi ya buat kalian ya. Iya betul sekali. Ceritanya bisa kita buka di Alkitab kita Perjanjian Lama. Sudah siap Alkitabnya sayangku semua? Kita buka Alkitabnya di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 6, pasal 24 dan pasal 32. Kemudian di kitab Mazmur pasal 115 ayat 2 sampai 8. Oke, ditandain ya Alkitabnya. Jangan lupa buku catatannya disiapin juga sayang, karena ada beberapa hal penting yang bisa menjadi catatan buat kalian untuk kalian bisa baca-baca lagi. Oke sayang, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita. Oke adik-adik, kita mengingat cerita minggu lalu yang sudah dibawakan oleh Kak Cia ya. Bagaimana bangsa Israel mempersiapkan diri karena mau bertemu dengan siapa? Betul sekali ya, Allah ya. Tetapi ada hal-hal yang harus mereka persiapkan terlebih dahulu, karena pada saat itu Allah ingin menyatakan dirinya di bawah kaki Gunung Sinai. Ya benar ya adik-adik ya. Pertemuan yang sangat luar biasa, yang sangat menegangkan, sehingga membuat bangsa Israel sangat gemetaran pada saat itu.
Oke adik-adik, jadi pada saat itu di kaki Gunung Sinai, Allah begitu nyata bagi mereka walaupun mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Jelas ya, kita tidak bisa melihat Allah yang Maha Kudus, karena kalau kita melihat Allah pasti kita akan mati. Musa aja yang berapa kali berbicara kepada Allah juga tidak bisa melihat muka Allah secara langsung ya sayang ya, tidak bisa melihat wajah Allah secara langsung. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mengetahui bahwa Allah telah memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Nah setelah itu, pada saat itu Musa di atas puncak Gunung Sinai ya adik-adik ya. Orang-orang Israel pada bilang kepada Musa, Musa engkau saja yang berbicara pada kami, jangan biarkan Allah yang berbicara kepada kami, karena nanti kami akan mati. Begitu kata orang-orang Israel kepada Musa. Dan Musa setuju adik-adik. Jadi Musa setuju dengan permintaan bangsa Israel. Ia pergi menghadap Tuhan sendirian ya adik-adik ya. Allah memberi dia hukum-hukum yang menolong bangsa Israel. Nah apa saja hukum-hukum itu adik-adik? Nah hukum-hukum itu hampir setiap hukum terdiri dari 10 kalimat-kalimat yang pendek ya. Sekarang Allah memberitahu Musa dengan terperinci apa yang harus dilakukan pada saat-saat yang sulit. Misalnya, apa yang harus dilakukan apabila ada 2 orang yang berkelahi dan salah satunya itu luka berat. Nah, lalu atau apa juga yang harus dilakukan bila seorang anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan yang menyerang ayah atau ibunya atau melawan ayah dan ibunya. Itu juga diatur adik-adik ya. Lalu Allah juga memberi perintah bagaimana seorang pencuri harus memulihkan segala sesuatu setelah dia merampok sebuah rumah dan mengambil semua barang-barangnya. Bayangkan adik-adik, itu juga diatur ya sayangnya. Allah juga menjelaskan bagaimana melindungi janda-janda yang telah kehilangan suaminya. Lalu Allah juga menjelaskan bagaimana caranya memelihara anak-anak yatim piatu yang sudah tidak punya ayah dan ibu lagi. Jadi itu Tuhan sampaikan kepada Musa secara rinci hukum-hukum yang harus dilakukan oleh Musa pada saat mereka menghadapi masa-masa sulit. Tentu saja ya adik-adik ya, bangsa Israel kan semakin banyak tentu dalam kehidupannya, di dalam perjalanannya itu pasti menemukan begitu banyak masalah. Sedangkan masalah-masalah itu tidak mungkin tidak diselesaikan, harus diselesaikan. Oleh karena itu Allah membantu dengan cara memberikan hukum-hukum untuk menolong bangsa Israel itu sendiri. Orang-orang Israel yang sudah menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai untuk menemui Tuhan, akhirnya mendapatkan Musa turun lagi ya menemui mereka. Lalu orang-orang Israel langsung tanya, Musa, apa yang dikatakan Allah kepadamu? Dan Musa mengatakan semuanya kepada orang-orang Israel. Dan kembali lagi orang-orang Israel membuat janji dengan serentak. Masih ingat janjinya? Iya betul, segala sesuatu yang Allah katakan akan kami lakukan. Jadi itu janjinya ya adik-adik ya. Dan ini pun dikatakan secara serentak oleh mereka. Lalu Musa menuliskan semuanya itu di dalam sebuah buku. Wah, ini adalah yang diperoleh Musa pada saat berada di Raja Firaun. Dia diajarkan untuk membaca dan menulis dan berguna saat itu adik-adik. Keesokan harinya adik-adik, Musa bangun pagi sekali karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakannya. Dia membangun altar dan menaruh 12 batu sebagai lambang ke-12 suku bangsa Israel. Orang-orang muda kemudian menyembelih domba jantan dan mempersiapkan korban yang akan ditaruh di atas altar. Lalu Musa memercikkan tuh darah domba jantan tadi ya adik-adik ya di atas altar, dan dia membaca buku yang sudah ditulisnya tadi supaya yang ada di situ yang berkumpul itu bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Sekali lagi mereka berjanji, kami akan melakukan semua yang Tuhan katakan. Lalu orang-orang yang diundang untuk bertemu dengan Tuhan bersiap-siap adik-adik. Mereka berjalan melalui pagar tanpa takut karena Tuhan yang memanggil mereka ya, seperti
dulu Tuhan memanggil Musa ya. 74 orang naik ke atas gunung. Kali ini tidak ada guntur atau petir ya adik-adik ya. Tidak ada suara yang terdengar. Sesuatu yang lain terjadi yang sangat menakjubkan, yang hanya bisa disebutkan dengan satu kalimat saja. Kita tahu bahwa mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Tidak bisa ya. Bahkan Musa yang sudah berbicara dengan Tuhan juga tidak pernah melihat wajah Allah. Kalau tidak ya pasti Musanya sudah mati adik-adik. Kita tidak tahu apa yang mereka lihat. Hanya dikatakan bahwa di kaki Tuhan itu seperti jalan yang sangat indah, yang terbuat dari permata yang berkilauan. Wow, seperti batu safir, bening seperti langit yang cerah. Mereka melihat Tuhan dan mereka duduk seperti di dalam pesta pernikahan adik-adik. Dan mereka makan dan minum. Wah, keren ya. Tidak diberitahukan apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum adik-adik. Tetapi yang pasti mereka sangat bersukacita saat itu ya. Karena mereka berada di dalam hadirat Tuhan yang maha kudus, yang maha kuasa, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Perjanjian sudah dibuat. Sekarang kita berbicara bagaimana Musa berada di puncak Gunung Sinai. Setelah pesta yang Kak Esther sebutkan tadi adik-adik, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, naiklah ke tempat yang lebih tinggi dan datanglah kepadaku, tinggallah di sini. Aku akan memberikan 2 loh batu yang sudah kutuliskan 10 hukum untuk bangsa Israel. Jadi Musa menyuruh tua-tua Israel tadi adik-adik untuk kembali kepada orang-orang Israel dan menunggu sampai dia kembali. Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu. Jadi kalau ada apa-apa, kalian mau minta nasihat atau apapun itu, silakan bertanya saja kepada Harun dan Hur. Itu pesan Musa kepada tua-tua Israel. Bersama dengan Yosua pembantunya, Musa akhirnya naik lagi ke tempat yang lebih tinggi adik-adik. Tetapi hanya Musa saja yang masuk ke dalam awan kemuliaan Tuhan ya. 40 hari 40 malam Musa tinggal di puncak gunung dengan Tuhan adik-adik. Dia tidak perlu makan dan juga tidak perlu minum sepanjang waktu itu adik-adik ya. Kemuliaan Tuhanlah yang menopang dia selama dia di sana. Selama 40 hari itu, Tuhan berfirman kepada Musa tentang rencana indah. Tuhan ingin ada di tengah-tengah orang Israel, ya, hidup di antara mereka sebagai Tuhan mereka. Mereka harus membuat tenda yang indah adik-adik. Dan tenda itu dinamakan tabernakel. Catat ya, tabernakel. Iya, betul ya. Tuhan menunjukkan kepada Musa bentuknya karena tabernakel itu harus dibuat sesuai dengan bentuk yang kudus yang ada di surga. Wow, luar biasa. Jadi tidak boleh sembarangan adik-adik membuat tenda tersebut. Keren ya. Dan Tuhan juga menyebutkan adik-adik nama 2 orang seniman yang akan mengajarkan orang-orang itu untuk membuat tenda tabernakel. Tidak sembarangan, Tuhan langsung menyebut namanya. Keren ya sayang ya. Setelah Musa mengerti segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukum yang ditulis tangan oleh Tuhan sendiri. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang terjadi di kaki Gunung Sinai? Karena hari demi hari mereka menunggu Musa. Musa tidak memberitahu berapa lama dia akan tinggal di atas gunung karena memang dia tidak tahu. Nah, kita nonton ya apa yang terjadi pada saat Musa meninggalkan orang-orang Israel di bawah kaki Gunung Sinai. Kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap Aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu.
Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Kemudian adik-adik, Musa memanggil Harun dan bertanya dengan suara gemetar karena kesedihan yang sangat mendalam di dalam hatinya. Apa yang mereka buat kepadamu sehingga kau biarkan mereka melakukan dosa besar, Harun? Tetapi Harun hanya mempersalahkan bangsa Israel. Betapa sedihnya hari itu. Tari-tarian yang nampaknya penuh kegembiraan telah menjadi duka cita yang sangat dalam dan tangisan. Musa berdiri di depan pintu gerbang perkemahan dan berseru, "Siapa yang memihak kepada Tuhan supaya datang kemari?" Yang datang adalah orang-orang dari suku Lewi. Kepada mereka Musa berkata, "Tuhan Allah Israel memerintahkan kamu masing-masing untuk mencabut pedangmu dan berjalanlah melalui perkemahan ini sampai ke gerbang yang lain dan membunuh mereka yang sudah melakukan dosa yang besar ini kepada Tuhan." Lalu adik-adik, suku Lewi melakukan perintah itu dan pada hari itu juga kira-kira 3.000 orang mati terbunuh. Kemudian Musa naik lagi ke gunung dan berdoa untuk bangsanya. Untuk aktivitas kita minggu ini, Kak Esther harap kalian bisa membuat loh batu seperti yang ada di contoh di gambar kita, ya. Kalian bisa buat dari kertas cover atau sampul buku tulis yang sudah tidak terpakai lagi, kalian bikin. Dan di loh batu itu kita bikin satu aja dulu, dan ditulis hukum pertama dan hukum kedua yang sudah kita bahas pada minggu lalu dan minggu ini. Jadi nanti tiap minggu loh batu itu akan bertambah terus sesuai dengan hukum Allah yang kita pelajari. Kalau sudah, silakan difoto dan dikirim ke WA Kak Esther.
Nah, adik-adik, gimana tadi cerita yang telah disampaikan oleh Kak Esther? Adik-adik pasti paham kan? Bagus kalau sudah paham. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Dong Dong Dong. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik tahu kan sikap berdoa yang baik bagaimana? Bagus kalau tahu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini Tuhan. Dan tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Esther. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau berkati Tuhan apa yang setiap kami lakukan Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami alaskan ke dalam nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia.